Kesempatan kedua. Cinta kedua Tante Mira, kisah kebangkitan dan cinta baru setelah dikhianati suami selama puluhan tahun. Terkadang, hidup memberi kita kesempatan kedua di saat yang paling tidak terduga. Ketika kita merasa kehilangan segalanya, cinta datang tanpa kita perkirakan, membawa harapan baru, dan memberikan arti baru pada kebahagiaan yang sempat hilang. Inilah kisah Tante Mira, wanita yang menemukan cinta kedua setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang kesetiaan yang tak dihargai. Bisakah cinta yang baru ini memberi kebahagiaan yang selama ini ia impikan? Halo, teman-teman celoteh tante. Selamat datang di episode kali ini. Aku tahu banyak dari kalian yang menantikan kisah-kisah penuh makna dan pelajaran hidup yang tak terlupakan. Nah, hari ini aku bakal membawakan sebuah cerita tentang kebangkitan, kesabaran, dan tentu saja, cinta yang kembali hadir di kehidupan seorang wanita. Siapa yang tak ingin merasakan kebahagiaan kedua kalinya setelah bertahun-tahun berlalu? Yuk, simak kisah Tante Mira, yang akan menunjukkan bahwa hidup selalu memberi kita kesempatan kedua. Siap? Let's go! Kejutan yang tak terduga. Tante Mira duduk di ruang tamu, memandangi foto keluarga yang dulu penuh kebahagiaan. Selama 25 tahun menikah dengan Pak Joni, ia selalu percaya bahwa kesetiaan adalah pondasi utama rumah tangga. Namun, hari itu, segalanya runtuh. Keberanian yang terpendam bertahun-tahun akhirnya membawanya pada kenyataan yang tak bisa ia elakkan. Setelah berbulan-bulan mencurigai, ia menemukan bukti yang tak terbantahkan, pesan-pesan manis antara Pak Joni dan wanita lain. Hatinya hancur, seakan semua rasa sayang yang ia curahkan selama ini sia-sia. Saat itu, tak ada kata yang cukup untuk menggambarkan rasa sakitnya. Sambil menahan air mata, Tante Mira menghadap suaminya, menuntut penjelasan. Joni, apakah ini yang kamu sebut cinta? Kamu lebih memilih dia daripada aku dan anak-anak. Suaranya hampir tak terdengar, penuh getaran. Pak Joni hanya bisa menunduk, tidak bisa berkata apa-apa. Dan di saat itu, Tante Mira merasa seolah dirinya telah mati hidup-hidup. Setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang kebohongan, kini ia harus memilih. Bertahan dengan luka atau berani melangkah pergi. Dengan hati yang penuh luka, Tante Mira mengumpulkan semua keberaniannya untuk berkata, "Aku sudah cukup disakiti. Aku tidak bisa lagi hidup dengan kebohongan." Setelah kata-kata itu terucap, ia merasakan beban yang sangat berat jatuh dari pundaknya. Ini adalah akhir, namun juga awal dari perjalanan baru. Pelarian yang menyembuhkan. Setelah perpisahan yang memilukan, Tante Mira merasa kosong. Hidupnya terasa sepi, seperti daun yang terjatuh di musim gugur, tanpa tujuan. Ia menghabiskan hari-harinya dengan kesendirian, mengingat kembali kenangan-kenangan manis bersama Pak Joni, yang kini terasa seperti mimpi buruk. Namun, meskipun hatinya masih terasa perih, Tante Mira tahu bahwa ia harus bangkit. Ia tak ingin terjebak dalam kesedihan yang tiada habisnya. Suatu sore, saat sedang duduk sendiri di kafe favoritnya, Tante Mira bertemu dengan Dimas. Dimas, seorang pria yang sudah lama dikenalnya sejak masa muda, kini kembali hadir dalam hidupnya. Mereka mulai berbincang ringan, berbicara tentang kehidupan yang telah berubah, tentang keluarga, dan juga tentang masa lalu. Dimas, dengan sikapnya yang hangat dan penuh perhatian, membuat Tante Mira merasa sedikit lebih ringan. Beberapa hari kemudian, Dimas mengajak Tante Mira untuk berlibur ke Bali, menawarkan kesempatan untuk melupakan sejenak semua masalah yang menghantui. Awalnya, Tante Mira ragu. Bagaimana mungkin ia bisa pergi begitu saja, meninggalkan kesedihannya? Tapi ada sesuatu dalam diri Dimas yang memberi harapan baru. Ia akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah berani itu. Bali, dengan segala keindahannya, menjadi tempat di mana Tante Mira menemukan ketenangan. Di sana, di tengah pasir putih dan deburan ombak, ia belajar untuk kembali merasakan kebahagiaan. Dimas mendampinginya, tidak ada tuntutan atau harapan yang berat,
hanya kehadiran yang menenangkan. Tante Mira merasa seperti diri yang baru. Perlahan, ia mulai melepaskan beban masa lalu, membiarkan dirinya menikmati hidup tanpa rasa takut atau sakit. Dalam keheningan Bali, di bawah langit malam yang bertabur bintang, Tante Mira menyadari bahwa mungkin, hanya mungkin, ada hidup setelah luka. Cinta itu mungkin tidak akan datang secepat yang ia inginkan, tetapi ia belajar untuk membuka hatinya kembali. Satu langkah kecil dalam perjalanan panjang menuju kebahagiaan. Cinta yang tumbuh. Hari-hari di Bali berlalu dengan cepat, dan setiap momen yang dihabiskan bersama Dimas memberikan ketenangan yang sebelumnya tak pernah Tante Mira rasakan. Mereka berbicara tentang banyak hal, tentang impian yang belum tercapai, tentang kegagalan, dan tentu saja, tentang luka yang masih terasa. Dimas tidak pernah menekan, hanya mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tahu betul bahwa Tante Mira tidak bisa sembuh dalam sekejap. Tapi ia percaya bahwa waktu dan kesabaran akan membawa perubahan. Suatu sore, setelah berjalan-jalan di tepi pantai yang sunyi, Dimas menatap Tante Mira dengan serius. "Mira, aku tahu ini mungkin terdengar tiba-tiba, tapi aku merasa ada sesuatu yang lebih antara kita. Aku menghargai setiap momen yang kita habiskan bersama, dan aku ingin melangkah lebih jauh. Apakah kamu bersedia memberi kesempatan kedua untuk cinta yang baru ini?" Tante Mira terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia merasa terombang-ambing antara rasa takut dan harapan yang baru tumbuh. Dulu, ia yakin bahwa cinta itu adalah satu-satunya hal yang layak diperjuangkan. Tapi setelah semua yang terjadi, ia tak tahu apakah ia masih bisa percaya pada cinta. Dimas, dengan segala kelembutannya, membuatnya merasa nyaman. Seolah-olah ia tidak perlu lagi menjadi wanita yang kuat sepanjang waktu. Mungkin, hanya mungkin, ia bisa membiarkan dirinya menerima cinta lagi. "Aku tidak tahu, Dimas," jawab Tante Mira. Suara berat dengan perasaan campur aduk. "Aku takut. Aku takut kalau nanti aku terluka lagi. Aku sudah terlalu banyak memberikan segalanya, dan aku tak ingin merasakannya lagi." Dimas hanya tersenyum dan menggenggam tangan Tante Mira dengan lembut. "Aku mengerti, Mira. Tidak ada yang perlu kamu takuti. Aku tidak akan memaksakan apapun. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini, menunggumu, jika suatu saat kamu siap." Waktu terus berjalan, dan setiap hari bersama Dimas membawa Tante Mira lebih dekat pada sebuah kenyataan baru. Kenyataan bahwa mungkin ada cinta lain yang bisa tumbuh di tengah reruntuhan hatinya. Cinta yang tidak mengikatnya pada masa lalu. Cinta yang tidak datang dengan janji-janji kosong, tapi cinta yang menawarkan kenyamanan dan penerimaan. Semakin lama, Tante Mira merasakan perubahan dalam dirinya. Ia tidak lagi merasa takut untuk membuka hati. Dimas, dengan segala kehangatan yang ia berikan, menunjukkan bahwa kebahagiaan itu tidak selalu harus datang dari masa lalu yang sempurna, tetapi bisa dimulai dari sini, dari saat ini. Dan dengan setiap langkah kecil, cinta itu mulai tumbuh, seperti bunga yang mekar setelah musim dingin yang panjang. Tante Mira tidak bisa mengelak lagi. Ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya, sesuatu yang penuh harapan. Dan dengan itu, ia menyadari bahwa mungkin, hanya mungkin, ini adalah cinta kedua yang selama ini ia cari. Rintangan yang menguji cinta. Kebahagiaan yang mulai dirasakan Tante Mira bersama Dimas tak berjalan tanpa ujian. Suatu sore yang cerah, saat Tante Mira dan Dimas sedang menikmati waktu santai di taman, Pak Joni muncul tiba-tiba. Ia berdiri di hadapan mereka. Wajahnya penuh penyesalan dan cemas. Tante Mira terkejut. Hatinya berdegup kencang. Ia tak pernah membayangkan akan bertemu dengan suaminya lagi setelah perpisahan yang begitu pahit. "Mira," kata Pak Joni dengan suara serak, "aku tahu aku telah menghancurkan segalanya. Tapi aku ingin kamu tahu, aku menyesal. Aku sudah sadar. Aku telah salah besar. Aku ingin kembali. Mira, aku ingin memperbaiki semuanya." Tante Mira terdiam. Bibirnya gemetar menahan air mata. Rasa sakit yang sudah lama terkubur dalam dirinya seolah terbuka kembali. Pak Joni yang dulu begitu ia cintai, kini datang meminta maaf setelah segala pengkhianatan yang telah dilakukannya. Ia mencoba membayangkan kembali segala kenangan indah bersama Pak Joni, namun kali ini,
Rasa itu terasa kosong. Dimas, yang berdiri di sampingnya, merasakan ketegangan yang menyelimuti udara. Ia menatap Tante Mira dengan lembut, memberi ruang bagi wanita itu untuk memutuskan. Tapi di dalam hati Dimas, ia juga merasa cemas. Cemas jika Tante Mira kembali ke Pak Joni, meninggalkannya setelah ia begitu tulus mendampingi. Tante Mira menarik napas dalam-dalam. Hatinya bergejolak, antara ingin memberikan kesempatan pada masa lalu atau berani melangkah maju ke depan dengan Dimas. Joni, suara Tante Mira serak, hampir tak keluar. Kamu sudah memberi luka yang sangat dalam padaku. Kamu tidak bisa memaksa aku untuk kembali begitu saja. Aku sudah berusaha bertahan denganmu, tapi aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayangmu. Pak Joni menunduk, terlihat sangat menyesal. Mira, aku minta maaf. Aku janji akan berubah. Tolong beri aku kesempatan. Namun, hati Tante Mira sudah membuat keputusan. Aku sudah cukup terluka. Joni, aku tidak bisa kembali pada masa yang telah hancur. Aku ingin melanjutkan hidupku, meski itu sulit. Aku ingin bahagia sekarang. Pak Joni terdiam, tak bisa lagi mengucapkan kata-kata. Tante Mira menatapnya untuk terakhir kalinya, merasakan perasaan lega yang datang dengan keputusan itu. Ia tahu bahwa perpisahan ini adalah keputusan yang benar, meski rasa sakitnya masih ada. Dengan perlahan, Tante Mira menoleh pada Dimas yang setia menunggunya. Dimas menggenggam tangannya erat, memberikan dukungan tanpa kata. Tidak ada lagi keraguan dalam diri Tante Mira. Ia tidak bisa kembali ke masa lalu yang penuh kepalsuan. Cinta yang baru harus dimulai tanpa bayang-bayang luka. Namun, perjalanan cinta mereka belum berakhir, dan tantangan berikutnya menanti di depan. Kini, mereka harus berjuang untuk mempertahankan cinta yang sedang berkembang, dari semua cobaan yang mungkin datang. Tante Mira tahu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia memilih untuk hidup demi kebahagiaan dirinya sendiri. Dan itu adalah langkah yang paling berani yang pernah ia ambil. Kebangkitan dan cinta baru. Tante Mira berdiri di tepi pantai, memandangi matahari yang perlahan tenggelam di balik cakrawala. Suara ombak yang berdebur menenangkan jiwanya, membawa ketenangan setelah perjalanan panjang yang penuh gejolak. Ia merasakan kedamaian yang selama ini ia cari, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Cinta yang datang setelah luka bukanlah hal yang mudah, namun bersama Dimas, ia belajar untuk mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu. Sejak pertemuan yang penuh emosi dengan Pak Joni beberapa waktu lalu, Tante Mira semakin yakin bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat. Menjalani hidup tanpa bayang-bayang masa lalu adalah hal yang lebih bebas, lebih ringan. Ia tidak perlu lagi merasa terikat pada janji-janji yang tak pernah ditepati. Ia berhak merasakan kebahagiaan yang datang dari pilihan dirinya sendiri. Dimas, dengan segala kesabaran dan perhatian yang ia berikan, menjadi sosok yang memberi kekuatan baru bagi Tante Mira. Meskipun mereka baru mulai bersama, setiap momen yang mereka lewati bersama terasa begitu berarti. Dimas tidak hanya menjadi pendamping, tetapi juga sahabat sejati yang selalu mendukungnya dalam setiap langkah. Suatu malam, setelah mereka menikmati makan malam yang romantis di sebuah restoran tepi laut, Dimas menggenggam tangan Tante Mira dengan lembut. Mira, aku tahu perjalanan kita belum sempurna, tapi aku ingin menghabiskan sisa hidupku denganmu. Aku ingin kita membangun masa depan bersama. Tante Mira menatap Dimas dengan mata yang berkaca-kaca. Ia merasakan kebahagiaan yang selama ini ia kira telah hilang selamanya. Aku juga merasa hal yang sama, Dimas. Setelah semua yang terjadi, aku tahu aku tak akan bisa menemukan kebahagiaan seperti ini lagi. Kamu membuatku merasa hidup kembali. Dengan perlahan, Dimas berlutut di depan Tante Mira, sebuah kejutan yang penuh dengan kehangatan. Mira, maukah kamu menikah denganku? Mari kita mulai hidup baru, tanpa luka, tanpa penyesalan. Aku ingin jadi tempat perlindunganmu, untuk selalu mencintaimu dengan sepenuh hati. Air mata Tante Mira mengalir deras. Ia merasa seperti kembali dilahirkan, kembali diberi kesempatan untuk mencintai dengan tulus. Ya, Dimas, aku siap untuk hidup bersamamu, untuk mencintaimu dengan sepenuh hati.
Aku tidak akan pernah membiarkan diriku terluka lagi, dan aku tahu, denganmu, aku bisa menemukan kebahagiaan yang sejati. Dimas tersenyum bahagia, menggenggam tangan Tante Mira lebih erat. Mereka berdua tahu bahwa kehidupan mereka masih panjang, penuh dengan kemungkinan dan tantangan. Namun, mereka siap menghadapi semua itu bersama. Kehidupan Tante Mira yang sebelumnya penuh dengan keraguan kini berubah. Ia tidak lagi takut akan masa depan, karena ia tahu bahwa cinta itu bukan hanya tentang kebahagiaan yang datang dengan sempurna, tapi tentang keberanian untuk mencintai kembali setelah rasa sakit. Ini adalah kisah kebangkitan, kisah di mana cinta baru lahir dari reruntuhan, dan kisah tentang bagaimana kita bisa memberi kesempatan kedua, baik pada diri sendiri maupun pada cinta yang tulus. Dan dengan itu, Tante Mira dan Dimas melangkah bersama, siap menyongsong masa depan penuh harapan dan kebahagiaan, yang kini terasa lebih indah dari sebelumnya. Hai, teman-teman celoteh Tante. Terima kasih sudah setia mengikuti kisah Tante Mira yang penuh emosi dan pelajaran hidup. Semoga kalian bisa merasakan betapa pentingnya memberi diri kita kesempatan untuk bahagia lagi, meskipun perjalanan itu penuh dengan rintangan. Seperti Tante Mira, kita semua layak mendapatkan cinta yang tulus, yang datang setelah segala luka dan pengkhianatan. Hikmah dari cerita ini adalah bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan terkadang kita harus melewati masa-masa sulit untuk menemukan kebahagiaan yang sejati. Jangan pernah takut untuk melepaskan masa lalu, karena hanya dengan itu kita bisa membuka ruang untuk sesuatu yang lebih baik. Cinta sejati memang tak datang dengan mudah, tapi percayalah, cinta yang penuh kejujuran dan saling mendukung itu akan datang pada waktunya. Untuk kalian semua yang sedang berjuang, yang mungkin sedang merasa terluka atau bingung dengan pilihan hidup, Tante ingin bilang, jangan menyerah. Keberanian untuk membuka hati lagi adalah langkah besar menuju kebahagiaan. Tuhan selalu memberikan jalan terbaik, dan kalian layak mendapatkannya. Semoga kisah ini bisa memberi inspirasi dan kekuatan untuk melangkah maju. Jangan lupa, kalian gak sendirian. Ada banyak cinta dan kebahagiaan yang menanti kalian di luar sana. Terus semangat, terus cintai diri sendiri, dan terus berjuang untuk kebahagiaan kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan ingat, setiap kisah hidup kita adalah bagian dari perjalanan menuju yang terbaik. Selalu ada kesempatan kedua untuk cinta yang lebih indah. Salam hangat dari Tante.